Nah, udah mateng ini aja lah. Nah, kecoklatan aja kayak gini. Terus taruh ininya lagi. Duh, panas. Panas ini, hati-hati ya. Kalau kalian keselomot, aku sih berkali-kali keselomot tanganku nih, sampai bekasnya hilang. Masa gini risikonya yang tangan keselomot gitu, kaget teman-teman. Terus gini aja cukup, terus mau tak masukin ke dalam ovennya lagi. Nah, ini giliran mau aku kasih ini ya teman-teman, aku kasih jelly tuh. Semangkanya tadi tuh aku kupas terakhir, jadi segini banyaknya geng, 200 pieces sama yang di toples 100, jadi totalnya 2 kilo tepung jadi 300 pieces teman-teman. Tuh, nggak usah beli yang mahal-mahal. Kalau misalnya kalian kiwi mahal, ganti pakai melon. Mumpung lagi musim semangka melon bisa nih, kan ini kan warnanya hijau juga, bisa pakai melon, bisa pakai strawberry murah di pasar 8.000 atau 10.000. Melon juga murah kalau pas lagi musim, jadi lebih bagus gitu. Terus ini pakai semangka, tuh semangka tetap cantik warnanya, pakai semangka. Waktu itu kan aku bikin pakai buah naga juga bisa, buah naga. Jadi semua buah itu bisa diolah, jadi tergantung dari kita bisa ngolahnya seperti apa. Bahkan buah peach itu loh bisa teman-teman. Waktu itu kan aku pernah bikin pie buah peach ya, nanti aku kasih link di bawah. Itu enak banget, itu panen dari kebunku sendiri, sama aku kasih anggur. Kalau kalian nggak punya kebun anggur ya beli. Beli mahal ya kak, kalau beli mahal. Kalau yang murah itu tadi aku sarankan, yang murah itu strawberry yang bisa dijangkau di pasar ya, strawberry, semangka, melon atau blewah nih. Strawberry, semangka, melon atau blewah. Gimana ya kalau strawberry, semangka, melon, blewah itu ini teman-teman, tuh harganya bisa dijangkau. Ini asli enak banget kan, beneran. Ini kuenya asli enak banget nih, bisa dicoba. Ini untuk ide buka usaha juga bisa. Loh, makan dulu guys. Nyuhui. loh, enak banget, masih creamy banget krimnya. Kenyang. By the way, ini bisa bertahan selama 2 hari ya. Hari ini bikin, besoknya baru bisa dimakan. Ditaruh kulkas malah lebih enak. Pai buah itu memang harus ditaruh kulkas biar rasanya tuh enak, seger, tahan lama. Bungkusin ini pakai cut case-nya sampai ini selesai ya teman-teman. Tuh. Keburu malam soalnya, nanti kalau udah selesai malam aku mau beres-beres ini semua. Terus aku mau mandi dan aku mau tidur.
ampun geng, aku capek banget. Hasil panen hari ini. Aduh. Nah, gede rek. Itu gak terlalu besar sih. Ini kecil. Ada tadi itu yang besar banget, tapi aduh, aku uangku kurang. Tak godong-godong ya, bisa rek. Ya, daun-daunnya. Tuh, untuk malkanya teman-teman. Jadi ceritanya hari ini itu aku mau bikin pai buah gitu geng, pai buah. Lah terus aku tuh ngelewati apa namanya sawah, kemarin tuh sawah kayak ladang gitu lah. Lah petaninya itu udah lama banget, temannya papa sih dia tuh. Dia punya lahan gitu luas banget. Tapi yang ngerjain tuh orangnya sedikit, jadi aku tuh bantu-bantu sedikit tuh akhirnya dapet ini. Tuh. Jadi musim sesuai dengan musim. Sekarang itu kan musim panas, jadi waktunya panen buah semangka, blewa sama melon. Melonnya gak separuh, saya tak pangan gitu. Kok tinggal separuh kakak. Jadi ceritanya di sana itu aku beli gak gratis loh yo. Aku tuh beli geng gitu. Aku tuh beli, cuma beli satu aja cukup kan gitu. Ternyata sama orangnya tuh aku dikasih lebih. Gitu dikasih lebih, kok dikasih lebih kakak nggak tahu gitu. Aku nggak mau sebenarnya tuh. Soalnya kasihannya kenapa? Satu, petaninya udah tua, aku nggak mau dikasih gratisan ya. Aku ke situ tuh cuma beli aja, cuma aku tuh gini kan dari dulu, mbak kesini kenapa gitu kan, tadi udah bantuin di ladang, masa gitu sih, jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu kata. Oh ya kenapa pak gitu. Terus aku dikasih teman-teman. Ceritanya aku mau beli semangkat tok, terus dikasih ini apa namanya melon, gratisan melon. Aku nggak teganya tuh kenapa, soalnya kalau petani itu jualan kayak gini, jadi itu aku makan di tempat kayak gini tuh. Aku dikasih, sebenarnya mau beli ini, gue beli semangka sama ini kan, cuma aku bantuin di ladang, terus akhirnya aku dikasih gratisan melon gitu geng. Tak makan dulu ya. Coba kerek. Mantep. Nggak teganya itu kalau beli di langsung dari petani ini, hasil panen tuh murah geng, nggak sampai 10.000. Paling segini itu paling 2 kiloan ya. Itu 9 sampai 10.000 lah. Tapi kalau dijual di pasar tuh 15.000, dan dijual di supermarket itu bisa nyampe 20.000 tuh. Segini. Per kiloan, biasanya per kilo tuh berapa? Kalau segini tuh ini 2 kilo lebih lah. Paling 20.000 di supermarket. Kalau di pasar 15.000, tapi kalau dari petani tuh 9 sampai 10.000 gitu. Jadi aku nggak tega. Kalau misalnya aku dikasih secara cuma-cuma nggak tega. Tadi tuh yang kerja tuh sedikit teman-teman. Jadi aku ke situ tuh bantuin lah. Kasian bapaknya udah tua. Tambah aku malah dikasih nih melon sama blewa. Semangkanya tadi itu aku mau beli 2, dikasih ini sama semangkanya 1, jadi totalnya semangkanya 3, melonnya 1, blewanya 2. Tak taruh kulkas geng, nggak tak taruh sini soalnya nanti wajahnya nggak cukup nih. Aku mau bikin kue dulu. Nanti toppingnya ada warnanya merah dari semangka, melon sama blewa nanti warnanya kuning, dan juga strawberry aku benar ambil dulu ya. Nah ini kalau strawberrynya ini aku beli di pasar ya. Kalau yang ini panen, yang ini beli di pasar teman-teman tuh. Kayak di sini tuh iklimnya tropis, kalau ditanam strawberry mati. Jadi strawberry itu harus tumbuh di tempat yang dingin. Kalau yang tropis tuh kan kayak gini, serba yang squash, watermelon lah, garbage lah, gini-gini kayak gitu. Tuh ini beli di pasar yang ini. Nanti aku mau hias, jadi merahnya tuh dari strawberry, semangka, kuningnya dari blewa, terus hijaunya dari melon. Soalnya kalau buah kiwi mahal rek, jadi aku pakai ini aja melon, jadi warnanya biar cantik. Sebenarnya aku suka pai itu aku kasih topping mangga ya, tapi mangganya tuh belum musim. Kalian tahu kan belum musim mangga, jadi kalau belum musim mangga berarti ya aku belum panen. Biasa kalau panen mangga, panen di belakang kebun tuh ada banyak mangga teman-teman. Itu aja. Oke. Jadi kalau panen mangga kan maksudnya aku gak usah tuku gitu loh, jadi gratis. Saya beli mahal ya, 1 kilo tuh mangga 35.000 ya, kalau di pasar 25. Jadi kalau panen gratis kan ya lumayan, soalnya di belakang rumah itu banyak ini pohon mangga gitu. Oke, yuk kita bikin
Ini nanti tuh bahan-bahannya macam-macam, geng. Soalnya masih mentahan semua, nanti tak tulis di video, jangan khawatir. Jadi cara bikin pai buah ini aku bikinnya untuk hari Sabat ya. Tapi kalau kalian mau contoh resep untuk bikin usaha kayak snack box, terus catering kue-kue, kue tampah, acara ulang tahun, acara wedding, acara pernikahan, atau untuk bahkan cafe shop, monggo silahkan. Jadi ini resepnya wajib coba banget. Soalnya aku berkali-kali bikin pai buah ini enak banget teman-teman. Ini yang versi ekonomis, tapi rasanya premium teman-teman. Jadi ada telur, gula halus, susu 2 liter, terus sama buah-buahan untuk toppingnya nanti, terus ada room butter, vanili bubuk, vanili cair, terus ini ada tepung terigu protein rendah. Jangan lupa ya, protein rendah sama protein tinggi, protein rendah sama protein sedang. Nanti protein sedang itu yang serbaguna, yang protein rendah ini khusus untuk kue-kue kering tuh. Kok sama mereknya ya, kenaan aku dibayar pabrik ya, kak endorse. Jadi ini tuh kayak gini, ini untuk kue-kue kering. Jadi ini protein rendah, terus sama mentega. Tempatnya kecil teman-teman. Nah kayak gini, ini mentega. Jadi menteganya itu ada banyak banget, karena per 1 kilo itu biasanya aku buat menteganya itu 600 gram per 1 kilo. Jadi kalau 2 kilo nanti total menteganya itu 1200 gram. Jadi 1 kilo 200 gram gitu. Terus ini butternya aku pakai 2, satu bungkusnya 200 gram. Jadi kalau kali 2 400. Nanti jangan khawatir, tak tulis semuanya di video lengkap jadi kalian nggak bingung gitu, gengs. Yuk kita bikin. Untuk pertama-tama nanti aku mau bikin ini dulu, krimnya. Untuk bikin krimnya itu aku mau bikin whipping creamnya gitu. Oh ya, by the way, di kota aku ini kan kota kecil, sebenarnya ada, geng, susu perah ya, sapi perah gitu dari peternakan. Cuma itu langganannya papa dulu tuh sering beli susu kayak gitu kan, terus ditaruh kulkas gitu. Biasanya sih itu susunya itu biasa aku olah untuk bikin kue-kue kayak gitu. Atau kalau misalnya orangnya dikasih yang jualan susu itu langganannya di sini, pelanggan di sini. Jadi kalau orangnya, kita kan jual makanan, jadi kalau orangnya beli ke sini gitu biasanya orangnya WhatsApp gitu, mau beli nggak, nanti aku sekalian kirim gitu. Tapi udah lama banget aku nggak mampir, kayaknya sewaktu-waktu nanti aku bakalan mampir. Jadi aku nggak usah beli kayak gini, soalnya per 1 liter sama susu yang fresh tuh lebih murahan yang asli langsung meras dari sapinya langsung. Soalnya kalau kayak gini tuh di supermarket bahan pengawet, aduh males aku. Oke, gini aja, aku mau bikin ini dulu, pastry creamnya. Jadi aku mau bikin pastry creamnya dulu. Setelah bikin pastry creamnya nanti aku mau bikin crust pie-nya. Habis gitu terus kita tata cantik, terus dihias. Aku paling seneng banget untuk menghias kue ya kan. Nah ini udah aku panasin wajan ya teman-teman. Sapinya dituangin dulu, pakai api sedang aja teman-teman. Pokoknya jangan sampai ini bener-bener mendidih banget, jangan ya. Setengah berbusa sedikit, setengah mendidih, baru nanti kita matiin kompornya. Ini aku pakai kurang lebih 2 liter lah, 2 liter fresh milk 950 ml. Tapi kalau dibulatin 2 liter aja lah ya. Jadi per kotaknya itu 950 ml. Jadi kalau kalian ribet-ribet gitu ya udah 2 liter aja. Ini aku pakai takaran 2 liter karena tepung terigunya itu aku pakai 2 kilo ya, gengs. Ini fresh milk. Dulu seharusnya pakai susu yang ini, fresh yang hasil sapi perah tuh, gengs. Aku tuh tinggal di kota kecil, jadi ada pedesaan, ada kotanya, jadi enak banget. Biarkan ini sampai ini bener-bener nanti setengah mendidih ya. Terus yang sebelah sini ini ada telur, kuning telur, ini sekitar 5 butir kuning telur. Mau aku kasih gula pasir sedikit aja. Ini aku kira-kira sendiri ya. Kalau kalian suka manis bisa ditambahin, karena aku nggak terlalu suka manis, jadi gula pasirnya segitu aja. Kurang lebih gula pasirnya itu 200 gram aja cukup. Terus tepung terigu protein sedangnya itu aku pakai, untuk 1 kilo itu biasanya aku pakai 5 sendok. Kalau untuk 2 kilo berarti 10 sendok ya. 3 4 5 6 7 8 9 10. Segitu aja cukup. Tepung maizena, satu, 2, 3, 4, 5 aja cukup ya, gengs. Nggak usah banyak yang maizenanya. Kalau nggak ada maizena, tepung tapioka juga boleh. Terus garamnya
setengah sendok teh aja cukup. Kasih vanili cairnya sekitar 1 sendok teh, terus vanili bubuknya 1 sendok teh. Nah ini yang terpenting, room butternya nanti terakhir aja. Nih room butter nih aromanya enak banget. Terus kita ini ya mix dulu, airnya sedikit aja. Sampai benar-benar halus nih diaduknya. Nah ini susunya udah lumayan mendidih ya geng. Kita ambil sedikit aja, terus diaduk-aduk ya, sedikit aja. Mau aku tuangin ke sini. Nah mau aku tuangin ke sini. Pokoknya jangan terlalu panas, nanti telurnya jadi scramble eggs, jadi telur or-arik malahan. Jadi jangan terlalu panas banget. Nah gini, sampai ini bener-bener larut gitu loh teman-teman. Nah larut seperti ini. Terus diaduk, baru dicemplungin ke dalam adonan susunya yang tadi. Mantap. Diaduk sampai ini benar-benar mengental ya teman-teman. Nanti kalau udah mengental nanti tak kasih tahu ya. Nih, ini pakai api yang kecil aja, jangan sampai ini gosong. Jadi tetap diaduk teman-teman, biar teksturnya nanti yang di bawah itu nggak menggerindil. Tuh, sampai ini benar-benar mengental nanti. Loh tadi nggak ke syuting ya? Aku kasih room butter tadi nih, room butternya tadi. Sorry ya nggak ke syuting. Aduh gimana dong. Ya udahlah nggak apa-apa. Tadi 3 sendok makan room butter teman-teman. Room butternya 3 sendok makan. Habis gitu menteganya 200 graman nih, menteganya 200 graman. Terus tak nyalain lagi kompornya. Biji minta pakai api kecil aja. Nih, seperti ini kekenalannya, seperti ini tuh. Mau lebih encer juga nggak apa-apa, tapi kalau kayak gini pas tuh. Mau aku pindahin di tempat yang bersih ya. Oke, ini aku mau pindahin. Aduh, berat banget teman-teman. Berat banget. Nah, tak pindahin ke sini. Ini mau tak simpen di kulkas teman-teman tuh. Jadinya segini tuh. Jadinya segini. Supaya ini nanti permukaannya nggak kering, kalian bisa tutupin pakai plastik wrap gitu geng. Oke, mau tak simpen di kulkas sampai dia dingin, baru nanti untuk ini ya, krim yang dalam pie-nya. Nah ini geng, menteganya udah aku taruh di sini. Ini mentega sama butter ya teman-teman. Habis itu langsung aku kasih ini tepung terigunya. By the way, ini tepung terigunya pakai yang protein rendah ya geng. Ini 2 kilo, totalnya 2 kiloan. Jadi semoga ini muat, takutnya nanti nggak muat. Nah, loh nggak muat tempatnya, nggak punya tempat yang lebih besar saya. Supaya ini nanti kerasnya lebih kuat dan kokoh, jadi jangan pakai tepung terigu protein rendah, yang rendah sama sedang, jadi digabung teman-teman. Protein sedangnya itu kurang lebih setengah kiloan. Nih aku nggak punya timbangan geng, jadi kalian kira-kira sendiri ya. Tuh, seperti ini teman-teman. Udah segini aja. Ini nanti mau aku bagi 2 aja adonannya. Terus gula pasir lu gak cukup ya tempatnya sebentar. Jadi aku
taruh sini aja, terus di sebelah sini gula ya. Ini gula pasir. Gula pasirnya aku pakai sekilo. Ini satu bungkusnya 500 graman. Ini gula halus, terus ini tepung-tepungannya, dan ini sekitar ada 7 butir kuning telur. Jadi kuningnya aja, gengs. Tak taruh di sini. Nah, kuningnya aja. Terus kita kasih garam. Jadi garamnya ini kurang lebih, kalau sekilo itu kan 1 sendok makan. Kalau ini 2 kilo jadi 2 sendok makan. Ini aja. 2 sendok teh, jadi 2 sendok teh teman-teman. Kasih vanila cair, terus vanili bubuk, ya kan. Vanili bubuk, terus gitu vanili cair. Jadi vanili cairnya tuh ada 2. Ini yang aromanya tuh enak banget. Yang ini vanilanya agak soft, jadi aku kombinasi. Kira-kira aja, jadi pakai 3 sendok teh aja cukup vanilanya. Di situ pakai pewarna kuning telur biar warnanya cantik. Sekitar 1 sendok makan aja pewarna kuning telurnya. Terus ini kita ulet-ulet ya. Tuh, ini teman-teman. Tanganku bersih loh ya. Jangan lupa cuci tangan, geng. Ini nanti kalau sebelah sini tuh udah lumayan kecampur, terus campur sebelah sini, geng. Jadi ini tempatnya nggak cukup, teman-teman. Jadi aku jadiin 2. Soalnya tempatnya itu aku belinya nggak banyak, geng. Kecuali kalau aku ini ya, seharusnya harus lengkap perlengkapan kalau kita bikin vlog masak ini. Tapi aku apa adanya, teman-teman, seadanya aja gitu. Yang penting nanti tuh bikin dan hasilnya memuaskan. Jadi sesuai yang tersedia di rumah. Jadi kalau di rumah kalian tuh nggak ada tempat yang besar, ya pakai tempat yang lebih sedang aja gitu. Gitu. Nanti dicampur ke sini semuanya. Resepnya wajib coba banget. Bisa untuk ide jualan juga bisa, teman-teman. 1 pai buah itu dengan ukuran diameter cetakan painya tuh 10 diameter ya, dengan ukuran kayak gini. Nih, 10 cm ini 10,5 ini. Itu kalau di kota-kota besar tuh bisa mencapai 5.000 6.000 kalau 1 painya ya. Tapi kalau kalian beli kalian bikin usaha dagang kayak apa sih, pesen-pesenan kue snack box kayak gitu, itu paling murah 3.500 2.000-an ada, tapi nggak enak karena ini bahannya premium. Jadi segini tuh harganya bisa mencapai 3.500, tapi kalau di kota-kota besar bisa mencapai 5.000 6.000 gitu, teman-teman. Tak lanjutin ngulang. Tak lanjutin ini ya, nguleni dulu sampai ini benar-benar tercampur rata. Nah ini, geng, udah selesai ya. Aku ulan-ulan kayak gini bener-bener sampai ini ngos-ngosan, geng. Jadi total tepungnya itu ya kan 2 kilo tambah sekilo, hampir 5 kilo, sama menteganya tadi ya kan, mentega, gula pasir lah dan lain sebagainya. Ini hampir 5 kilo, teman-teman. Jadi nguleni pakai tangan. OMG, seperti ini. Terus nanti kita cetak ya, geng. Tuh ini cetakannya, cetaknya seperti biasa tuh, kayak gini. Nah ini, geng, udah
lumayan segini aku dapatnya. Tinggal aku tusuk-tusuk pakai garpu seperti ini teman-teman. Sebenarnya nggak usah pakai garpu juga nggak apa-apa sih, cuma ini kan hanya untuk supaya berpori-pori, terus nanti kalau pas dia mateng krimnya ditaruh di atasnya ini, jadi kayak merekat gitu loh geng. Kalau aku dulu biasanya kalau tergesa-gesa nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa teman-teman, cuma ini kan dasarnya kalian tak tunjukin biar kalian itu tahu setidaknya cara-caranya seperti ini. Soalnya kalau aku bikin kue itu kan cepet, sasat perfect gitu, cepet gitu kan, gitu. Kalau udah terbiasa teman-teman. By the way, udah seminggu lebih aku nggak bikin video ya. Biasa kan aku ngevlog masak. Aku sibuk banget sama kerjaan teman-teman, jadi banyak project yang aku jalani, kerjaan aku di laptop, jadi banyak banget kerjaan aku. Itu email numpuk semuanya. Email tuh banyak, sehari tuh bisa dapat 15 sampai 18 email. Jadi harus aku kerjain sampai itu selesai. Bahkan Sabtu Minggu pun aku masih kerja. Terus kalau misalnya sore gini aku ada waktu luang 2-3 jam gitu, aku bikin untuk ini, bantu mama di depot melayani pembeli. Terus kalau misalnya aku ada waktu free 1 hari atau 6 jam, itu aku belanja ke pasar untuk keperluan konten masak kayak gini teman-teman. Terus akhirnya ngevlog kayak gini. Jadi kerjaanku banyak teman-teman ya, WFH iya, tapi ini back office-nya di rumah, home office, jadi ngandalin ini internet sama laptop kerjaanku. Terus kalau misalnya ada waktu luang, aku bikin vlog seperti ini. Tuh, kalau nggak ada waktu luang ya aku nggak bikin vlog. Saya videoku tuh banyak yang mangkrak teman-teman. Sekarang itu Agustus by the way. Agustusnya aku bikinnya banyak untuk acara gereja. Gitu gengs. Untuk kue untuk hari Sabat. Gitu. Untuk kalian yang mau ide jualan, bisa pakai resep ini. Ini enak banget teman-teman, asli enak banget. Ini crunchy ini, jadi krenyes-krenyes gitu untuk crust pie-nya itu, tahan lama juga. Bisa disimpan di toples teman-teman. Jadi semoga resep yang aku sebarin ke internet ini dan aku ngajarin kalian di YouTube ini berguna ya teman-teman. Semoga ilmunya berguna bagi kalian yang ingin mau buka usaha ide bisnis kue-kue rumahan seperti ini. Siapa tahu nanti kan ide bisnis kalian kan berkembang. Di sini aku cuman ngajari aja. Soalnya kalau aku di sisi lain udah kerja kantoran, ya kan, kerja di rumah, terus nerima pesanan-pesanan kue kayak gini ya nggak nututi teman-teman. Sopo sing ngewangi aku, nggak punya pegawai juga gitu loh. Dan kalau terima orderan itu harus bener hari itu juga. Dan itu jangan sampai keteteran, terus nanti kalau keteteran nanti mengecewakan customer. Jadi aku nggak mau seperti itu, nggak iso lah. Jadi aku ada kapasitasnya sendiri. Kalau aku suka waktu luangku aku buat untuk ngajari kalian kayak gini, ngajari masak. Jadi aku senang banget untuk inspirasi kalian di rumah. Dengan modal yang minim kalian masih tetap bisa buka usaha kue-kue rumahan. Ini kalau dijual mahal teman-teman, satu ini 3.500, kalau di kota besar satu ini 5.000 sampai 6.000. Kalau kota kecil kayak gini itu 3.500 minimal lah ya. Nanti kalau kalian udah dapat langganan tetap itu nanti malah repeat order. Udah, ini udah selesai, terus langsung tak taruh di sini ya. Tuh, semoga resep yang aku share kayak gini itu bermanfaat bagi kalian. Jadi ini ilmu ya guys, ilmu untuk kalian semua, untuk kita saling belajar bikin kue. Nah seperti ini. Ini di fullin juga nggak apa-apa nih. Tuh, ini ada yang kosong segini, tak fullin segini. Nah terus ada lagi sebentar, ini ada banyak teman-teman. Nanti itu
tuh aku sap-sapin ada 3, jadi kan loyang tuh kan ada 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 lah. Nanti sap-sapnya itu mau tak taruh ditumpuk-tumpukan gitu supaya dia cepat matang, jadi matangnya nanti serentak sekalian gitu guys, gitu teman-teman. Nanti tuh paling seneng tuh pas waktu menghiasnya. Aku tuh senang banget pas waktu menghias kue kayak gini tuh. Nanti setelah kuenya mateng, aku mau ini kirim ke gereja, karena hari ini aku mau ke gereja. Nanti aku mau pelayanan, jadi nanti sore aku mau pelayanan. Sekarang masih pagi lah ya, mendekati siang. Nah, ini ovennya ada 2, oven tangkring. Oke, di oven sampai 20 sampai 25 menit. Jadi kalau kalian pakai oven kayak gini teman-teman, oven tangkring, itu kan ada 3 sub, atas, tengah sama bawah. Itu sering rajin-rajin di ini ada dipindahin. Tadi ini yang atas aku taruh bawah, yang bawah aku taruh atas, terus yang tengah taruh sini. Jadi kayak atas taruh bawah, terus yang bawah sini taruh tengah, tengah taruh atas gitu geng. Supaya kalian nggak bingung ya, tadi udah aku puter-puter gini. Jadi kayak ini ditarik terus taruh atas, bawah, taruh bawah lagi, bawah taruh atas taruh bawah. Ribet ya teman-teman. Terus yang sebelah sini ini pakai 2 sat tapi kecil, jadi aku 1 aja nggak apa-apa, cukup. Udah matang teman-teman tuh, seperti ini. Udah matang. Nah, udah matang ini, langsung aku ambil aja. Tuh, ini ada ini. Sini aja lah. Nah. Kecoklatan aja kayak gini. Terus taruh ininya lagi. Duh, panas. Panas ini, hati-hati ya. Kalau kalian keselomot, aku sih berkali-kali keselomot tanganku nih sampai bekasnya hilang. Masa gini resikonya yang tangan keselomot gitu. Kaget teman-teman. Terus gini aja cukup, terus mau tak masukin ke dalam ovennya lagi. Jadi kalau aku bikin pie buah itu catakannya nggak pernah aku olesin mentega. Kenapa? Karena adonannya udah banyak menteganya, jadi nanti dia nggak bakalan kelet gitu. Panas. Tuh, diambil gini aja udah gampang banget. Panas. Nunggu sampai ini dingin kelamaan geng. Ya aku orangnya nggak sabaran gini. Tuh kan gampang banget ngambilnya. Nah, yang bikin lama itu ngebentuk-bentuk ini loh geng. Tapi anggap aja kayak ngebentuk ini ya, tanah liat. Ngebentuk adonan kue. Duh. Nah. Tuh kan cantik-cantik kan? Tuh. Kenapa setiap kali aku bikin kue itu selalu mendung terus hujan teman-teman? Aduh, padahal sekarang itu udah musim panas tuh, kalian lihat kan? Mendung teman-teman, makanya lampunya tak nyalain. Tuh, makanya lampunya tak nyalain. Tuh, mendung.
Padahal kan udah musim panas gitu loh. 7 hari yang lalu itu nggak hujan, kok sekarang hujan gitu loh geng. Duh, kenapa selalu mendung? Kalau nggak gitu petir ya, petirnya kenceng banget tuh sampai kedengeran. Makanya kalau kalian di belakang sini, kalau kalian nemenin aku bikin kue itu kebanyakan kok selalu kedengar hujan, petir. Ya memang kayak gini geng, dapurnya dapur alam tuh. Lampunya sampai tak nyalain teman-teman. Nih krimnya teman-teman, krim yang tadi. Nah ini giliran mau aku kasih ini ya teman-teman. Aku kasih jelly tuh. Semangkanya tadi tuh aku kupas terakhir. Nah ini semangkanya yang tadi tuh geng, tak kerokin kan, hasil panen nih teman-teman tuh, hasil panen tak kerok-kerokin tadi untuk ini hiasannya. Ini semangka sama belewah, jadi yang putih-putih ini belewah, terus yang merah-merah itu semangka gitu teman-teman. Nah ini pai buahnya jadi banyak banget teman-teman tuh. Gak aku semuain ya geng, jadi totalnya itu dari 2 kilo tepung jadi 300 pieces pai buah hasil panen tuh, banyak banget. Wih, banyak banget. Ini kue untuk hari Sabat teman-teman, jadi aku suka bikin kayak gini soalnya untuk sharing-sharing resep ke kalian. Bagi kalian yang suka resepnya bisa untuk buat ide jualan, ide bisnis usaha kue-kue rumahan gini, atau juga bisa untuk cafe shop. Jadi kayak kalian punya cafe terus pengen nyetok kue ini gimana nih, tapi yang praktis gitu, tapi yang praktis bisa dijual mahal ya kayak gini. Aku tunjukin sebentar ya ke kalian. Toples yang keras kayaknya tadi itu aku masukin toples nih, jadi 2 kilo itu jadi 2 toples teman-teman. Nih tuh, nih sisa setengah toples. Yang ini yang udah selesai semuanya. Jadi kalau kalian mau buka usaha coffee shop, kalian bisa bikin ini banyak. Kalau coffee shopnya ada 2 cabang atau 3 cabang ya, amin. Jadi kayak coffee shopnya gitu kan bisa jual-jual kue. Di etalasenya ada kue kayak cake, terus cookies, American cookies, sama fruit pie kayak gini. Fruit pie ini aku saranin kenapa? Karena itu bisa di stok di dalam toples ya, untuk yang kerasnya ini. Tapi kalau untuk yang apa namanya, itu untuk yang kerasnya ya teman-teman, untuk yang keras ini loh, yang kerasnya kayak gini, itu bisa disimpan di dalam toples, jadi itu awet banget. Atau food container, kalau kalian punya food container yang lebih besar tuh malah lebih bagus. Aku cuma adanya toples, jadi aku pakai toples aja, toples kerupuk. Tuh masih banyak geng tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, bener sih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jadi 7 teman-teman, 7 deh totalnya tuh 300 pieces. Jadi 2 kilo tepung itu jadi 300 pieces lebih lah, 300 lebih teman-teman. Yang ini
yang jadi ini ya ada 200-an, 200 pieces, terus yang di toples itu 100 pieces gitu, gengs. Yang setengah toples tadi. Oke, ini aja. Sekiranya aku mau nyobain ya, gengs. Masa itu kan nggak lengkap kalau nggak dicobain, kakak. Kita pilih yang paling cantik. Oh, ini aja. Agak buruk rupa, tuh agak rusak sedikit, gak apa-apa lah ya. Tuh. Aku pilih yang agak rusak sedikit. Tapi rasanya sama. Enak, geng. Enak banget baunya. Bau room butter ya. Terus bau vanilanya, bau susunya. Enak, teman-teman. Tuh. Enak. Ada mama di belakang. Tak suruh nyobain bentar ya, geng. Nggak suruh nyobain, geng. Tester. Oh, Tester. enak sekali ya. Tuh. Pilih yang mana ya? Pai buah. Terserah mau pilih yang mana. Coba dulu rasanya enak enggak. Besok tuh ada pesanan dari gereja, pesanan makanan. Makan nasi ibu sendiri. Terus aku bikin kue, terus mama ngeracik pesanan-pesanan gitu. Besok. Ini asli enak banget, geng. Beneran. Kuenya asli enak banget nih. Bisa dicoba, ini untuk ide buka usaha juga bisa. Loh. Makan dulu guys. Yuhui. Loh, enak banget. Masih creamy banget krimnya. Kenyang. By the way, ini bisa bertahan selama 2 hari ya. Hari ini bikin, besoknya baru bisa dimakan. Ditaruh kulkas malah lebih enak. Pai buah itu memang harus ditaruh kulkas biar rasanya tuh enak, seger, tahan lama. Tuh enak banget. Coba. Boleh coba, geng, loh. Nih, Tuh siapa yang mau nih? buahnya. Datang sini. Datang ke sini, geng. Beneran kalau kalian deket gitu tak suruh kesini. Kalau kalian deket gitu beneran tak suruh kesini, geng, temenan. Nyicipin ini nggak apa-apa. Karena aku bikin vlog, jadi sayang banget kalau aku masak-masak. Aku nggak sharing-sharing resep tuh sayang banget. Jadi ilmu itu jangan disimpan sendiri. Ilmu itu dibagikan, edukasi tentang masak, edukasi tentang baking. Meskipun cara pembawaanku agak keras kepala. Jadi sesuai dengan karakter ya, aku orangnya keras kepala. Yes, benar banget, aku orangnya keras kepala, teman-teman. Oke, gitu aja resepnya. Sukses untuk bikin kayak gini tuh asli anti gagal resepnya tuh. Cantik banget, teman-teman. Nah ini tuh, nggak usah beli yang mahal-mahal. Kalau misalnya kalian kiwi mahal, ganti pakai melon. Mumpung lagi musim semangka melon bisa nih. Kan ini kan warnanya hijau juga, bisa pakai melon, bisa pakai strawberry. Strawberry murah di pasar 8.000 atau 10.000. Melon juga murah kalau pas lagi musim. Jadi lebih bagus gitu. Terus ini pakai semangka tuh. Semangka tetap cantik warnanya. Pakai semangka. Waktu itu kan aku bikin pakai buah naga juga bisa, buah naga. Jadi semua buah itu bisa diolah. Jadi tergantung dari kita bisa ngolahnya seperti apa. Bahkan buah peach itu loh bisa, teman-teman. Waktu itu kan aku pernah bikin pie buah peach ya. Nanti aku kasih link di bawah. Itu enak banget. Itu panen dari kebunku sendiri, sama aku kasih anggur. Kalau kalian nggak punya kebun anggur ya beli. Beli mahal ya, Kak. Kalau beli mahal. Kalau yang murah itu tadi aku sarankan, yang murah itu strawberry yang bisa dijangkau di pasar ya. Strawberry, semangka, melon atau blewah nih. Strawberry, semangka, melon atau blewah. Ya Mah ya, kalau strawberry, semangka, melon, blewah itu ini teman-teman tuh harganya bisa dijangkau. Kalau Anda nggak punya uang ya sini ngunduh. Kayak gini, kalau kalian nggak punya uang ya datang ke pertanian ini, bantuin petani di ladang, dikasih gratisan. Nggak nyari gratisan loh ya, intinya tuh beli. Tadi tuh aku beli cuma dikasih orangnya gitu loh, geng. Jadi ya edisi panen gitu. Oke, terima kasih yang sudah mengikuti vlogku sampai sejauh ini. Jangan lupa like and subscribe. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye bye. Bye bye. Tuh mama lagi makan ini, teman-teman. Kalau ada giginya kita agul, guys. Iya. Mantap sekali. Takut. Enak sekali nih, renyah. Cantik nih. Kayaknya Lihat, coba. cantik. Tuh cantik sekali. Segini, geng. Ini segini ukurannya 10,5 cm. Ini enak banget tuh. Tuh. Tak putar ke sini ya, geng.
agak sedikit berantakan dapurku sampai malam teman-teman, tuh kalian lihat kan, sampai malam. Jadi aku tuh bikin dari pagi sampai malam. Tadi aku udah masak, jadi aku selesai masakanku, udah selesai masak baru aku bikin kue biar aku tenang. Oke, gitu aja. Oke, kalian jangan lupa like and subscribe, share video aku ke teman-teman kalian. Ini resepnya wajib coba, anti gagal geng, gitu. Oke, thanks for watching, bye bye geng. Supaya ini terlihat mewah, sebelah sini kalian lihat tuh, aku kemas pakai cupcake tuh kayak gini. Jadi harganya bisa naik dong, bisa 3.500, bisa 4.000 teman-teman, supaya kelihatan mewah dan kelihatan rapi. Ini tips bagi kalian yang ingin ide bisnis dari resep-resep aku ini. Ini kue untuk hari Sabat, tapi bisa untuk ide bisnis kalian di rumah. Semoga ini bisa untuk menjadi ide kalian untuk bisa buka usaha ya teman-teman. Jadi kalian bisa ada penghasilan di rumah, terus menghidupi seluruh keluarga gitu teman-teman. Tuh, cantik kan? Jadi cupcake ini ukurannya 10 yang ini ya, apa namanya, yang ukuran cetakannya ini, cetakan fruit pie nya ini 10,5, tapi yang cupcake nya ini 10 bisa, 10,5 bisa. Di bawahnya sedikit lagi bisa. Kenapa kok harganya bisa sampai 4.000 ke atas? Karena ukurannya besar. Kecuali kalau 3.500 tuh yang agak kecil, yang diameternya kecil. Ini diameternya agak besar, jadi kalian bisa naikin harganya lebih mahal teman-teman. Tapi buahnya tetap kelihatan cantik meskipun harganya ekonomis ya. Dari semangka sama melon gitu gengs. Tuh, cantik sekali kan? Tuh. Nah, aku ambilin satu persatu nih. Tuh, cantik sekali. Cantik teman-teman. Oke, gitu aja sih. Aku mau ngelanjutin bungkusin ini pakai cupcake-nya sampai ini selesai ya teman-teman. Tuh. Keburu malam soalnya nanti kalau udah selesai malam aku mau beres-beres ini semua. Terus aku mau mandi dan aku mau tidur. Soalnya besok pagi nih udah bisa langsung dimakan teman-teman. Masuk kulkas nih seger banget. Pai buah itu harus di dalam kulkas ya geng, jangan di luar ruangan ya. Kalau di luar ruangan tuh langsung dimakan nggak apa-apa, tapi kalau untuk dimakan biasa alangkah baiknya ditaruh di kulkas gitu geng. Oke, thanks for watching, bye bye.